satu Bu. Satu ya. 21 orang. Oke, baik. Semua di sini sudah ada judulnya, Pak. Sudah punya judul proposalnya. Sudah Bu, sudah. Karena kemarin Yang itu dengan Ustadz Jul itu sudah diarahkan untuk buat proposal. Cuma kayaknya ini semuanya kuali, tidak ada yang kuanti. Nah, Ya, jadi tidak kemarin apa-apa, disuruh share ke grup untuk beliau baca. Kemudian kalau ada yang kurang, salah diperbaiki. Begitu Bu. Oke, mungkin karena kita daring ya, sebenarnya aturan mata kuliahnya dia mungkin udah pernah saya kasih tahu dulu. Karena ini mata kuliah, jadi Bapak Ibu ada ilmu di kualitatif, juga ada ilmu di kuantitatif. Kami juga targetnya seperti itu. Tapi karena kondisi kita secara daring seperti ini kayak agak susah untuk menyampaikan materi kuantitatif secara online seperti ini, maka saya buat inisiatif, saya lanjutkan saja bimbingan yang sudah dilakukan sama Pak Azul. Jadi kita mantapkan saja judul proposal yang sudah Bapak Ibu ada. Jadi insya Allah saya juga akan melihat kembali sejauh mana sudah Pak Azul bimbing, insya Allah saya lanjutkan. Nah seperti itu. Kalau ada yang Bapak Ibu sudah selesai, tidak apa-apa, berarti sudah selesai. Nah seperti itu. Ada yang sampai, berarti yang sudah dibimbing sudah sampai metodenya atau sudah sampai rumusan masalahnya seperti apa? Sampai selesai Ibu dari LBM sampai ke simpulan. Jadi setelah itu kami buat proposal yang sudah siap, disuruh share ke grup. Mungkin juga ada sebagian teman-teman belum ada yang selesai. Begitu Ibu. Oh ya, kalau seperti itu saya akan utamakan bagi yang belum selesai saja ya. Yang sudah selesai mungkin coba dikirim ya. Yang sudah selesai juga dikirim ke saya. Kemudian yang belum juga seperti itu. Jadi yang sudah selesai dikasih tahu bahwa ini sudah selesai, bimbingannya sudah final dengan Pak Zul. Terus saya baca aja. Yang belum selesai, saya akan bimbing sampai selesai proposalnya. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu? Suara kecil nggak dengar. Volume mungkin Ibu bisa ulang ya sedikit. Ini udah full Pak volumenya. Oke, saya ulang ya. Jadi karena kita daring seperti ini kayaknya nggak maksimal kalau saya memaksakan untuk memberikan materi kuantitatif. Jadi saya buat inisiatif di online juga seperti itu. Saya buat inisiatif, saya akan melanjutkan membimbing judul yang sudah Bapak Ibu ada, yang sudah disetujui sama Pak Zul, sampai selesai proposalnya. Nah, boleh seperti itu? Siap, boleh Bu. Boleh. Ya. Boleh. Jadi lanjut Bu. Nah, untuk bisa seperti itu, berarti Bapak Ibu yang sudah buat proposalnya, sudah ada judulnya, tolong di-share ke saya. Jangan bagikan ke email saja Pak ya, kalau ke WA mungkin sering tenggelam dengan WA yang lain. Jadi saya akan bagikan email, kalau bisa dikirim ke email saya, disebutkan saya nanti akan tuliskan di grup bagaimana cara format emailnya itu biar tidak tercampur dengan unit yang lain seperti itu. Jadi saya nanti akan lihat siapa yang sudah selesai, berarti sampai seperti itu sudah selesai dianggap. Yang belum selesai saya akan coba sampai Pak Ibu bisa menyelesaikan proposalnya. Madil. Ya, Madil. Tempat duduk apa ya? Oke, ada yang mau di ada pertanyaan, ada komentar atau saran, silakan. Sebelum kita lanjut. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara keseluruhan memang kita sudah mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Tetapi saat implementasi itu pada saat kita buat, misalnya itu yang jadi permasalahan kita, yang istilah plagiat, kalau kopi punya orang, ini yang pertama. Yang kedua, ini penelitian atau tempat melakukan penelitian itu hampir rata-rata di madrasah atau di sekolah kita masing-masing. Ini mungkin terjadi kendala. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ini penelitian di sekolah kita masing-masing, kita yang meneliti, kita jadi sumber, kita jadi pewawancara. Ini yang kedua, untuk menghindari copy paste punya orang, Bu, itu sangat kita buat. Malahan kita kemarin sudah ambil juga di Google Scholar, Bu. Tapi dalam pengambilannya itu ada dua variabel yang kita ambil. Misalnya ada variabel age, ada variabel malahan ada yang 3 variabel dalam makalah Metopolito. Ini mohon penjelasan dari Ibu untuk saat kita implementasi dalam pembuatan makalah, Bu. Sekian, Bu. Oke, baik. Pertanyaan umum sekali ya. Mengenai pengambilan tempat lokasi atau lokasi penelitian, kalau untuk kualitatif sebenarnya kalau kualitatif itu kan sifatnya itu kita pengen data yang mendalam, yang tidak begitu luas tapi mendalam. Nah, yang saya pahami di kualitatif itu malah lebih bagus ketika kita memaham situasi di tempat penelitian, dan ketika kita mengambil data di lokasi kita sendiri itu malah lebih bagus karena kita lebih paham situasi di situ. Cuman nanti ada pertimbangan tergantung topik kita. Kadang-kadang ketika kita mengambil meneliti di tempat sendiri terjadi bias. Mungkin kerja di sekolah ingin meneliti tentang manajemen kepala sekolahnya. Ketika ingin meneliti manajemen sekolahnya, manajemen kepala sekolahnya misalnya. Ketika Bapak Ibu ingin meneliti manajemen kepala sekolah, ketika di penelitian kita kan harus paparkan kekurangan dan kelebihan di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ketika mempertimbangkan, kalau saya menyampaikan kelebihan, oke lah mungkin. Ketika ada kekurangan, kok saya sampaikan, bisa ditegur sama kepala sekolah saya, kan seperti itu kan? Nah, terjadi bias di situ. Mungkin itu yang sering dipertimbangkan, sehingga kadang-kadang ada dosen pembimbing itu tidak menganjurkan untuk meneliti di sekolah sendiri. Tapi telah tergantung topik kita. Kalau topiknya mungkin tentang kondisi siswa atau apa, itu tidak masalah, ya. Tetapi ketika sudah menyangkut atasan, kadang-kadang kita ada ada kode etik mungkin di tempat kerja yang tidak mungkin kita hindari seperti itu. Jadi tergantung topik kalau menurut saya Pak ya. Topiknya mungkin tidak begitu riskan, ya udah nggak apa-apa, lebih bagus malah di sekolah kita sendiri. Kita lebih paham situasinya sehingga kita bisa menjelaskan lebih detail dan lebih dalam. Nah, itu kalau di penelitian. Jadi mungkin maka nanti setiap video itu saya perlu tahu judulnya dulu, baru saya bisa simpulkan bahwa boleh enggak di tempat lokasi kerja sendiri. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ketika ingin mengutip sumber referensi dari tempat lain seperti itu ya, dari Google Scholar misalnya, bagaimana biar enggak plagiasi ya. Ya kalau misalnya kita di proposal itu kita ada memang penelitian terdahulu. Kita memang harus mencari penelitian sebelumnya yang sama dengan kita topiknya. Misalnya, Bapak Ibu ingin meneliti misalnya supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Banyak judul-judul itu sebelumnya sudah kita harus memaparkan judul-judul penelitian tersebut di proposal kita. Kita katakan bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian ini di mana dan hasilnya apa. Cuman kita di bawahnya kita harus uraikan apa bedanya penelitian ini dengan penelitian kita. Mungkin lokasinya kita perlu berbeda, atau mungkin variabelnya ada satu yang tidak sama, atau metodenya mungkin berbeda. Jadi kita harus langsung sebutkan bedanya,
perbedaan dengan penelitian kita. Jadi setelah kita bisa memberikan penjelasan bahwa memang kita bukan mengambil data mereka. Itu kalau terkait penelitian yang sama. Judulnya nggak apa sama, judulnya sama dengan penelitian itu nggak apa-apa, tapi kan lokasinya berbeda ya, tapi jangan di tempat lokasi yang sama. Ada penelitian sebenarnya tentang di sekolah bapak ambil lagi di situ dengan judul yang sama, itu yang nggak boleh, ya. Tapi ketika lokasinya berbeda, mungkin satu di Jawa sana atau di Sulawesi misalnya kita buat di Aceh, nah, itu kan nggak masalah, seperti itu ya. Jadi jangan salah. Ketika yang disebut plagiasi itu adalah ketika Bapak Ibu mengambil plek-plek dari tulisan orang, copy paste ke tulisan Bapak, misalnya di bagian pendahuluan. Pendahuluan kalimatnya Bapak nggak bisa susun, copy paste, copy dari pendahuluan di latar belakang proposal orang, Bapak copy ke sini. Nah, itu baru namanya plagiasi. Nah, itu ya. Ketika judul sama itu nggak masalah menurut saya. Kita kadang-kadang memang agak susah menulis latar belakang. Nggak apa-apa, mungkin kita nggak ada ide. Kita baca punya orang, tapi diubah susunan kalimat itu dirubah, jangan sampai sama persis dengan yang dibuat sama orang. Itu triknya sebenarnya. Jangan langsung ambil copy paste bulat-bulat seperti itu Pak ya. Oke, bisa jelas Pak Zahiri? Terima kasih. Nanti setelah kami buat akan kami kirim ke Ibu untuk penyempurnaan, mungkin ada banyak yang kekurangan-kekurangan Bu. Terima kasih Bu. Pak, hati-hati di jalan. Ini lagi nyetir lagi ini ya. Emang kuliah Bu. Harus konsentrasi dua-dua Bu, kuliah dengan di jalan Bu. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu, silakan yang mau disampaikan. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita mungkin cuma beberapa pertemuan ya, kalau begitu nggak apa-apa, nanti saya maksimalkan dalam bimbingan saja. Jadi pertemuan kita secara seperti ini mungkin 2-3 kali aja udah cukup nanti ya. Nanti kita maksimalkan di bimbingan proses bimbingan, jadi akan saya bimbing per orang. Jadi akan saya maksimalkan di situ insya Allah. Karena kalaupun saya paksakan materi kuantitatif, kayaknya pun Bapak Ibu juga nggak akan dapat ini kan seperti itu. Ya. Ibu-ibu, ada suaranya di sini. Mana ibu-ibu? Ya, Bu. Ya, gimana Bu? Wisnawati. Sejauh mana udah proposalnya, Bu? Baru sampai permulaan, Bu, di pendahuluan. Bukan judul aja. Iya, Bu. Sebenarnya kan sebenarnya ketika kita mau mengajukan itu judul sama rumusan masalah. Judul sama rumusan masalah oke, yang lain metode itu latar belakang itu bisa menyusul, bisa dibimbing setelah kuliah ini. Untuk mata kuliah ini, kalau memang belum selesai, rumusan masalahnya dipaskan dulu. Rumusan masalah, kemudian pakai metode apa. Ya, latar belakang itu bisa dibuat nanti. Kalau saya seperti itu. Jadi nanti saya minta, saya akan tuliskan gimana detail tugasnya di grup ya. Saya mohon maaf ketika saya agak jarang berkomentar di grup, karena sebenarnya seperti ini Bapak Ibu ya kondisi saya ya. Saya mengajar mata kuliah metode penelitian itu berapa kelas ya? 3, 4, tambah 3, 8 kelas. Jadi semua grup itu namanya metode penelitian. Jadi saya bingung yang mana yang punya YN Semawe, yang mana punya di S1. Jadi karena judulnya semua mata kuliah metode penelitian. Sehingga saya bingung ini grup yang mana ini sebenarnya. Nah, karena juga di grup Bapak Ibu nggak disebutkan pasca YN atau MPI unit berapa gitu ya. Jadi makanya saya bingung nih grup yang mana seperti itu. Mungkin makanya saya ketika men-share tadi langsung ke Pak Amin saja, karena Pak Amin yang saya kenal di grup ini. Oke, jadi mungkin saya mohon maaf karena ini nama grup Bapak Ibu juga MK Metopen. Jadi ini unit berapa, MPI apa S1 seperti itu ya. Karena Metopen semua nama mata kuliah saya.
Jadi nanti di grup ini akan saya akan saya share tugasnya. Oke, tugas yang untuk dikirimkan. Boleh kan lewat email, boleh Bapak Ibu ya? Atau mau di-share di grup tadi juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan ke WA pribadi. Kalau pribadi saya biasanya tertimpa dengan hal lain yang banyak. Jadi kalau di grup saya bisa cek. Nanti Ibu kirim email aja, ke email aja enak kita buat Bu. Email Ibu, email. Dikirim nanti di lewat grup. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Yang lain yang sudah selesai semua siapa? Itu saya harus lihat satu kayaknya ya. Pak Amin, sudah selesai semua. Saya sudah mengerjakan ini, Bu. Ibu. Sudah sampai mana Ibu? Sudah selesai. Sebentar, Bu, saya buka. Baru selesai. Landasan teori, Bu. Masalah udah oke ya. Ya, baru landasan teori. Berarti metodenya belum. Belum, itulah bingung metodenya, Bu. Landasan teori, saran saya dipoin-poinkan aja dulu apa yang akan bahannya, sub dari akan dibahas itu pastinya dibuat poin-poin saja dulu, tidak usah diuraikan, tidak usah dicari dulu materinya, langsung ke metode penelitian. Kemudian itu yang kita susun. Nah, teori kemudian latar belakang masalah itu bisa menyusul belakangan. Kok gaya saya seperti itu. Jadi kita ambil yang poin-poin penting yang harus kita pikirkan. Pada saat itu kan intinya kita harus cari bahan. Kita cari bahan ini kita susun kan, itu kan waktu yang lama kita mencari bahannya. Latar belakang masalah itu juga kita perlu menyusun kalimatnya seperti apa. Tetapi ketika rumusan masalah memang itu harus betul-betul kita pikirkan. Kita nggak perlu bahan, kita pikirkan berdasarkan judul kita. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian juga perlu kita pikirkan. Seperti apa saya akan melakukan penelitian ini. Jadi kayak dari ide kita itu seperti apa. Dan itu yang perlu dibimbing secara detail sebenarnya. Yang susunan latar belakang saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu caranya saja, nanti bisa dibuat belakangan. Landasan teori Bapak Bu, tahapan metode penelitian itu apa saja, Bu? Coba Bapak Ibu lihat di proposal yang sebelumnya itu. Oh, boleh Bu ya. Apa saja biasanya dia untuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data atau subjek penelitian, itu kita uraikan. Ini pengumpulan data. Ini kan kita baru proposal, Bu. Apa bisa kita harus diuraikan panjang lebar atau gimana? Apanya yang panjang lebar? Di metode penelitiannya, Bu. Ya, apa yang kita rencanakan. Itu apa yang kita Bunda 6. Jenis penelitian apa, penelitiannya apa. Kita ambil itu, kemudian kita pakai lokasi penelitiannya di mana. Itu kan kita harus rencana ini akan dilakukan di mana, dengan subjek penelitiannya yang akan dilibatkan siapa saja. Itu kan, itu rencana kita. Itu rencana. Bisa paham Bu Fatma ya? Insya Allah Bu sudah. Nanti bisa dilihat di proposal yang lain Bu ya, contohnya untuk tahapannya Bu. Kalau yang di pasca Bu ya dilihat, kita beda-beda format kadang-kadang. Contoh yang lain. Iya. Apalagi di sini. Terima kasih Bu. Sama Bu. Rosniati gimana Bu? Sampai mana proposalnya? Belum Bu, masih judulnya. Judulnya udah ada tadi ya? Sudah, kemarin sudah di
ACC sama Bu Kajur. Bagus. Berarti tinggal lanjut ke buat rumusan masalah. Kan Ibu tuliskan judul, kemudian rumusan masalah sama tujuannya apa. Dan metodenya. Ya cuman kembali lagi seperti yang Pak Amin sampaikan tadi, penelitiannya di tempat sendiri, karena masalah yang ada itu kan memang di madrasah kita gitu yang muncul masalahnya kan. Kita yang paling tahu apa permasalahan kan yang di madrasah sendiri. Ya, Pak. Ibu judulnya apa? Yang sudah dirumuskan itu tentang ini manajemen warga madrasah dalam hal peningkatan mutu madrasah gitu yang dirumuskan oleh Ibu Kajur. Keluarganya ya. Iya, warga madrasah artinya begini, sebelumnya enggak gitu sih, maksudnya keseluruhan gitu antara kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Boleh, itu memang lebih baik di sekolah sendiri. Seperti tadi saya bilang kadang-kadang bias kita meneliti khusus kita teliti alat atasan kita saja. Itu mungkin bias ya. Tapi ketika kita meneliti secara Ibu, kita lanjut nanti berarti coba buat rumusan masalahnya, Bu ya. Lanjut nih. Ya, makasih Ibu. Sama, Bu. M. Yusuf ada di sini? Pak M. Yusuf. Ya. Bu Agustina. Ibu, mana sudah? Saya kurang dengar di sini. Kecil suaranya. Ya, sudah bisa dengar, Bu? Dengar, cuman suara kecil. Yang lain kedengaran nggak suara saya, Ibu? Saya kedengaran, Bu. Dengar. Kedengaran, Bu, jelas. Saya jelas, Bu, di sini. Di sini jelas, Bu. Kalau yang nggak dengar, dibesarin. Bu Agustina, gimana sudah Ya. proses proposalnya gimana sudah? Sampai ini baru Bu, masih sedikit. Itu apa judulnya saja? Udah ada latar belakangnya atau gimana? Udah latar belakang, udah Bu. Dengar. Rumusan masalahnya sudah? Udah. Sudah juga. Berarti latar belakang. Cuman gini Bu, kemarin tuh gini, saya buat penelitian di Mid Al Muslimun. Jadi masalah ini apa namanya tentang apa namanya nanti pokoknya tentang guru di situ apa cocok dengan ijazahnya yang dia Berarti kesesuaian. ngajarnya gitu. Oke. Jadi kemarin tuh ini kan udah diganti ketua yayasannya. Kemarin tuh udah banyak yang dia cari guru baru untuk biar sama ini. Jadi maksudnya di situ nggak ada lagi yang harus kita ini Bu. Udah beres lah pokoknya. Jadi gimana itu tempatnya bisa nggak Bu? Tempat lain gitu? Boleh diganti tempat berarti. Ya ganti tempat ya. Ya.
Ya, boleh Bu, boleh. Boleh ya? Ya, makasih banyak Bu. Sama. Oke, baik, mungkin sekedar ini ya. Untuk penelitian kita, kadang-kadang memang kita tidak bukan tok ketika teliti itu ada kadang-kadang nggak ke situ. Ada kadang-kadang kita teliti itu karena di situ bagus. Jadi kita ingin deskripsikan bagus. Berangkat dari adanya kemudian kita lihat masalah memang ada di secara umum ada. Banyak kasus misalnya siswa itu tidak disiplin, bandel dan sebagainya. Masalah yang masih umum. Tetapi kemudian satu sekolah bagus disiplin sekali siswanya, pantun. Nah, kita bisa tidak ada masalah tadi. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya kita mungkin ingin melihat bagaimana selama ini atau memanage memang kita setiap penelitian itu berangkat dari permasalahan. Jadi permasalahan harus di tempat lokasi itu. Kita berangkat permasalahan secara umum dulu. Kemudian kita lihat apakah kita mau teliti tempat yang bermasalah. Kalau kita teliti tempat bermasalah berarti kita ingin mencari kenapa masalah itu ada. Di mana salahnya? Di mana salah misalnya kalau manajemen, di mana salah manajemennya? Kalau kita meneliti di tempat yang sudah bagus yang tidak ada lagi masalah, kita ingin mendeskripsikan kenapa bisa tidak ada masalah di situ. Bagaimana cara mereka memanagenya sehingga siswa bisa diatur. Jadi dia seperti itu ya. Ada dua perspektif yang kita bisa ambil kalau kita teliti masalah manajemen. Jadi jangan terfokus tapi kalau kasus Bu Agustina tadi memang karena ingin meneliti ketidaksesuaian antara background pendidikan dengan materi yang diajarkan, berarti kan ingin melihat itu ya itu tentu harus kita cari yang tempat yang memang ada masalah seperti itu ya. Tapi yang kasus-kasus lain kadang-kadang kita memang meneliti di sekolah yang tidak ada masalah. Nanti hasilnya apa kontribusinya? Kontribusinya kita bisa memberikan dari paparan kita tadi bahwa bisa menjadi contoh-contoh bagi sekolah lain untuk bagian manajemen sekolah itu sehingga mungkin bisa menghandle siswa-siswa yang tadi tidak disiplin misalnya seperti itu ya. Jadi cara pandangnya dia seperti itu. Oke. Baik, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Siapa lagi yang mau mau berkomentar, memberikan apa yang sudah dilakukan? Bu siapa lagi? Bu Husna. Husna tadi udah belum? Bu Husna? Belum Bu. Udah. Saya lagi juga Bu. Belum siap semua. Tapi judulnya sudah ada Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Rumusan masalahnya sudah selesai. Sudah Bu. Saya judulnya pelaksanaan manajemen pendidikan Islam di dalam penguatan akidah siswa di Min 1 Kota Luksumawe saya ambil Bu. Akidah siswanya ya. Itu bisa diskusi ya. Di Kota Luksumawe. Itu sekolah Ibu sendiri? Bukan Bu, saya di Min 1 Aceh Utara. Oh ya. Boleh juga. Ya. Berarti tinggal lanjut selesaikan Bu ya. Ya Bu, insyaallah. Oke, baik Bu Husna. Siapa lagi? Pak Syukri? Gimana? Dalam proses Bu, baru tahap untuk. Sekarang Bapak udah tahu aja kondisi secara umum dulu, secara sekilas, sudah oke. Ya, gambarannya Bu, dulu kan perlu kita gambaran dulu. Ya, tapi ya, detail. Coba Pak udah lihat sama ini seperti ini yang terjadi. Udah bisa, karena itu bagian itu dipaparkan di latar belakang masalah sekilas, paling 2 kalimat atau 3 kalimat saja. Ya hasil. Yang lain
detailnya itu nanti ketika penelitian. Ini kan baru proposal ya. Jadi Bapak langsung aja buat penelitiannya. Udah ada judulnya ini, rumusan masalahnya ini, berarti tinggal metodenya apa yang akan dilakukan itu sudah dibuat. Itu proposal. Jadi kita nggak perlu tahu secara mendetail kondisi lapangan itu sebenarnya seperti apa. Yang penting tahu secara umum aja dulu. Misalnya kayak tadi Bu. Di metodenya jadi ini Bu. Ya, itulah makanya Metodenya yang sulit. Bagaimana nanti kita pilih metode ini, tapi permasalahan ke depannya mungkin lebih cocok metode itu kan. Jadi masalah dia Pak. bingung juga itu. Ya, kita buat proposal itu kita rencanakan dengan kondisi yang kita ini kita bisa buat kira-kira pakai metode apa. Ketika nanti suatu penelitian ternyata itu enaknya kualitatif kan. Ketika penelitian ternyata metode ini kurang cocok, saya akan rubah nanti. Nggak apa-apa dirubah nanti. Bisa dibuat nanti. Yang gambaran secara umum dulu. Jadi nanti bisa dibahas dengan dosen pembimbing ke depan ketika tesisnya. Jangan khawatirkan itu Pak ya. Oh iya, makasih Bu. Buat aja. Kita buat yang mana mudah dulu kan. Ya, buat aja dulu rumusan masalah. Kalau saya utamakan rumusan masalahnya, rumusan masalah, metode penelitian, kayak lokasinya di mana, itu kan kita udah tahu. Kita udah ada gambaran itu di mana. Dan siapa yang akan kita jadikan subjek penelitian atau yang kita wawancara nanti. Siapa saja kemungkinan, ya itu sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya, jenis penelitiannya apa? Kalau seperti itu biasanya deskriptif kualitatif seperti itu kan. Jadi tinggal cari aja pada deskriptif kualitatif yang saya lakukan itu tadi seperti apa. Nah, itu aja. Tidak perlu mendetil datanya Pak. Itu kan kalau udah ke sekolah mencari tahu kayak mana ini kan udah meneliti gitu Pak. Kita proposal itu kita belum meneliti. Kita baru merencanakan untuk meneliti. Itu dia. Oh, gitu. Itu Pak Syukri ya. Ya, makasih Bu. Mungkin dilanjutkan langsung Bu untuk penyelesaiannya Bu. Oke, baik. Oke, udah. Ini yang tidak nampak kamera ini ada di sini orangnya kan. Oke, baik. Mungkin untuk hari ini kita kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri dulu. Tugasnya nanti gimana cara mengirimnya saya akan tuliskan di grup Bapak Ibu ya. Jadi saya akan berikan alamat email dan kemudian bagaimana mengirimkannya, formatnya, maksud saya format judul emailnya biar tidak tertukar dengan link yang lain. Ya. Oke, baik. Untuk itu karena kita sudah mau selesai Zoom ini, kita akhiri. Kita baca hamdalah. Mohon maaf dari saya. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Amin ada yang mau disampaikan? Tidak ada Bu. Lanjut, ada yang sampaikan Pak Amin. Untuk selanjutnya ada lagi pertemuan Ibu? Saya bilang kita mungkin paling 2 kali lagi kita buat, selebihnya kita bimbingan secara dari proposalnya, komentari proposal. Karena mulai Senin kan udah masuk waktunya ujian Ibu kan, ujian semester. Bagaimana itu nanti jadwalnya sudah memasuki waktu ujian? Saya juga tidak tahu saya juga saya pikir yang di S1 beda jadwalnya dengan di Pasca ya. Karena saya juga belum ada info mengenai jadwal gitu ya. Karena informasi dari Ustadz Jafar kemarin katanya tanggal 21 udah diminta nilai oleh pengajaran. Beliau pun rencana seperti itu awalnya.
mau jadwal karena ada beberapa kali pertemuan lagi yang belum selesai. Nah, setelah adanya informasi dari pengajaran, beliau ini terpaksa membuat jadwal press gitu, sehari ada 2 kali untuk menutupi kekurangan waktu yang reguler kemarin. Kemudian Ibu ini lupa saya tadi. Kawan-kawan tolong di screenshot ini kegiatan karena nanti dosen itu diminta pengajaran itu bukti fisik mengajar. Tolong di screenshot sebentar kawan-kawan ya. Karena saya buka laptop nih, nggak bisa saya screenshot. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Saya juga coba pastikan lagi ke pihak Pasca mengenai jadwal ujiannya ya. Karena yang saya tahu di S1 itu beda jadwalnya dengan Pasca. Ya S1 memang tanggal 20 itu harus masuk nilai. Tetapi di Pasca biasanya dia lebih tidak sama. Lebih karena kemarin waktu kuliah permulaan kuliahnya itu beda. Bisa coba insya Allah saya pastikan dulu ke pihak Pasca. Kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk buat pertemuan, ya saya akan maksimalkan di proses bimbingan proposalnya saja. Jadi mungkin Pak Jo juga sudah menyampaikan bahwa penilaian mata kuliah ini itu di hasil proposal tadi. Jadi proposalnya sudah beres, berarti nilainya sudah bagus, berarti nilainya nanti akan mengikuti seperti itu ya. Jadi kalau proposal tidak selesai, berarti ya nilainya ya sebanyak yang tidak selesai itu. Nah, selama ini seperti itu penilaian di mata kuliah. Kita tidak ada ujian khusus kalau di sini ya, ada ujian tertulisnya. Oke, baik mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kalau memang nanti mengenai pertemuan berikutnya kita akan lihat lagi kondisinya. Saya akan coba kabari nanti langsung gimana nanti ke depan. Ya, oke, baik kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.